Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan yang melibatkan bus dan truk pengangkut ayam di Tol Cipali menewaskan 2 orang. Serampangan ikuti aplikasi penunjuk jalan, sepeda motor masuk Jalan Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. 46 jemaah calon haji khusus asal Jawa Barat dipulangkan. Biro perjalanan yang memberangkatkan ternyata fiktif. Informasi pertama untuk Anda, kecelakaan di ruas Tol Cipali yang melibatkan 1 unit bus dan truk pengangkut ayam menyebabkan 2 orang tewas. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Tol Cipali, Kabupaten Subang, tepatnya di kilometer 93. Kali ini 1 unit bus Prima Jasa terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut ayam. Kecelakaan diduga akibat truk pengangkut ayam oleng, sehingga truk menyeberang ke arah berlawanan dan ditabrak oleh bus Prima Jasa. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu sopir bus dan sopir truk. Selain korban tewas, kecelakaan ini juga melukai belasan penumpang. Kaget terus lihat orang teriak-teriak, yang lain juga pada jatuh. Alhamdulillah saya sih segini mah enggak, ringan lah. Tadi busnya penuh nggak Pak? Enggak sih, paling sekitar 15-20 orang lah. Setelah berhasil dievakuasi selama 1 jam, kedua jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit. Hingga Minggu malam, polisi masih evakuasi ratusan bangkai ayam dan kendaraan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sementara di Kota Bogor, 5 kamar kontrakan terbakar dan 2 orang mengalami luka bakar akibat ledakan tabung gas. Api membakar 5 kamar kontrakan di Jalan Semplak Pilar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Kebakaran diduga akibat ledakan dari tabung gas 3 kg. Selain itu, kebakaran juga menghanguskan 3 unit sepeda motor dan 2 orang warga mengalami luka bakar pada bagian kaki dan tangan. Warga dan tim SAR yang berada di lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut salah satu warga, kebakaran ini bermula saat salah satu penghuni kontrakan hendak mengganti tabung gas yang bersebelahan dengan kompor lain yang masih menyala. Lagi ngangetin bubur, buat dagangan. Dia masing-masing kompornya. Yang 2 nyala, pas yang satu lagi masang gas, ngejeos katanya. Terus meledak, nggak lama. Kedua korban yang mengalami luka bakar saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Informasi selanjutnya untuk Anda, ini masih dari Bogor. Penyelenggaraan konser musik di Gor Pajajaran pada Minggu malam diwarnai kericuhan. Kericuhan ini berawal saat pertunjukan salah satu grup musik pengisi acara dihentikan karena hujan deras. Situasi semakin memanas saat grup musik penutup yang ditunggu-tunggu tidak tampil sesuai jadwal sehingga penonton menjebol pembatas panggung dan merangsek masuk ke depan panggung. Sebagai luapan emosi, penonton juga melempari botol dan tanah ke arah panggung. Konser sempat terhenti selama 30 menit akibat kericuhan. Seorang pemilik tanah menutup akses jalan utama perumahan Sirna Galih di Cianjur. Penutupan itu disebabkan karena pihak pengembang belum menyelesaikan pembayaran jual beli tanah kepada pemilik tanah sebelumnya. Perumahan di kampung Sirna Galih telah diisolasi. Akses jalan utama perumahan Sirna Galih, Desa Sukaragalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, ditutup oleh seorang yang mengaku sebagai pemilik tanah. Penutupan ini berdampak kepada aktivitas warga karena jalan yang diblokir merupakan jalan utama yang sehari-hari digunakan untuk aktivitas sosial. Meski ada jalan alternatif, namun jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki. Ada sih jalur alternatif, cuman itu
bisa dilewatin motor, cuman emang agak pas bodi motor doang gitu, jadi agak susah sih. Kalau jalan kaki mungkin banyak ya jalan-jalan akses yang lain, cuman kalau buat mobil nggak bisa, nggak ada sama sekali. Jalan utama ini diblokir karena diduga pihak pengembang belum menyelesaikan pembayaran jual beli tanah kepada pemilik tanah sebelumnya. Konflik itu justru menuai protes karena melibatkan warga yang tidak tahu menahu urusan tersebut. Ya, ini ceritanya katanya ada bersangkutan ya, yang bersangkutan. Tapi kenapa bisa yang jalan gitu yang diblokirnya? Kalau yang bersangkutan ini itu kita mah kan tidak tahu menahu. Ya jangan disangkut pautkan sama yang tidak tahu menahu aja gitu. Warga berharap penutupan akses jalan bisa segera dibuka agar aktivitas warga kembali normal. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seperti inilah kalau jalannya dibuka. Berita selanjutnya untuk Anda, kelompok pencuri menyantroni 1 unit rumah yang hanya ditempati oleh seorang wanita di Desa Jangraga, Pangandaran. Akibatnya pemilik rumah kehilangan sepeda motor, uang, dan telepon genggam. Korban bernama Karna hanya bisa menangis saat mengetahui barang berharga miliknya hilang dicuri oleh perampok. Kelompok perampok ini berhasil membawa 2 sepeda motor, uang jutaan rupiah dan telepon genggam ketika berhasil membobol rumah Karna di Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Kelompok perampok masuk ke dalam rumah saat pemilik rumah tertidur lelap. Insiden pencurian ini diketahui pemilik rumah saat ia terbangun di pagi hari. Ya, congkelannya itu ada di bawah. Saya lihat ke atas, kok itu rusak. Saya ingat, mungkin ada yang masuk. Kata saya lihat motor sudah nggak ada. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus pencurian dengan meminta keterangan dari saksi-saksi. Kita sudah melihat TKP, kita ngecek ke TKP dari awal sampai akhir, menanya saksi-saksi. Mungkin kita dalam hal ini menyelidiki lah dan mengembangkan sambil mengumpulkan saksi-saksi dan bukti. Akibat pencurian ini, korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Seorang balita di Sukamenak, Kecamatan Purbabatu, Kota Tasikmalaya menjadi korban penjamretan. Pelaku mencoba merampas kalung milik korban saat korban bermain di dekat rumah. Namun penjamretan gagal karena korban berteriak saat pelaku menarik kalung dari leher korban, sehingga warga yang melihat pelaku langsung mengejar dan menangkap pelaku beserta sepeda motornya. Saat ini pelaku telah diserahkan ke Polsek Ciberem. Korban sedang bermain bersama temannya di Kampung Bojong Nangka, kemudian datang tersangka menghampiri anak tersebut lalu mengambil kalung yang ada di leher korban dengan cara dijamret.